Selamat datang di segmen analisa. Satu persatu teka-teki dari meninggalnya seorang diplomat muda Indonesia, Arya Daru Pangayunan, ini sudah mulai terungkap, teman-teman. Sekarang kita akan langsung aja lihat, adalah video merupakan hasil rekaman dari salah satu dari dua orang ya, yang menemukan pertama kali mendiang pada 8 Juli 2025 sekitar setengah 8 pagi di kamar kos-kosannya. Rekamannya ini sekarang adalah rekaman yang pertama kali penjaga kos yang namanya adalah Siswanto itu ngeliat kondisi mendiang terlakban warna kuning dan di dalamnya itu ada plastik beningnya dan terselimuti dengan selimut yang cukup sempurna. Ini bukan kondisi sudah ada penyidik datang ya, tapi pertama kali ditemukan setelah Siswanto berhasil membuka kamar dan juga jendelanya yang sudah kita bahas berkali-kali. Oke, ini adalah salah satu cuplikannya, teman-teman. Apaan sih? Hah? Foto Pak. Apa? Foto dilakukan menurutnya. Hah? Foto apa dilakukan itu? Foto Pak. Foto Pak. Kok dilakban sih? Foto Pak, mulutnya dilakban. Kok gini sih? Nah, statement cuplikan pertama kali, detik-detik melihat pertama kali ditemukan, ini yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Aku lihat komentar netizen tuh banyak yang mengatakan, kok reaksinya dari penjaga kos kurang natural, nggak begitu kaget, seolah-olah sudah memprediksi. Cuma kan ini sebuah statement yang subjektif ya. Tapi kalau aku lihat secara pribadi, apakah reaksi dari penjaga kos ini cukup common, cukup natural? Sepertinya sih enggak, teman-teman, buat aku pribadi. Kenapa? Pertama gini ya. Dari dia ngebuka sekitar jam 7-an pagi menjelang setengah 8 pagi, dia sudah membawa partner atau rekannya untuk merekam. Karena dia sudah expect akan ada sesuatu hal yang terjadi. Dia sudah menduga dari situ, sudah ada ngebawa rekaman. Kalau kita natural, pengen ngebuka aja, tinggal buka-buka aja. Dan ada rekaman dari CCTV, tapi kan ini enggak, dia sudah well prepare. Berarti dia sudah expect. Yang kedua, pada saat dia membuka bagian atasnya mendiang, itu kagetnya tuh bukan kaget yang gimana gitu loh. Kalau seandainya dia mikir bahwa mungkin aja mendiang masih hidup misalnya gitu, pasti kan dibangunin gitu. Dia tahu banget, dia tidak banyak menyentuh area-area yang di sekitar mendiang. Karena itu bagusnya untuk tim identifikasi nanti ya, ataupun juga bagian-bagian yang merujuk ke alat bukti ataupun juga barang bukti. Kalau dia banyak memegang-megang, takutnya terkontaminasi, malah dia nanti bisa menjadi tertuduh, kok ada jejak-jejak kamu di sini? Ya, tapi kan ada alasannya, karena saya menemukan pertama kali, mungkin saya nggak sengaja megang, sidik jari dan sebagainya. Tapi dia paham, makanya di lakban tersebut kan, menurut keterangan penyidik, tidak ada sidik jari selain dari sidik jari mendiang. Artinya, Siswanto pun tidak memegang lakban tersebut pada saat pertama menemukan. Dan reaksinya wajar atau enggak, sebagian orang sih aku lihat mayoritas berpikir kayaknya nggak wajar gitu ya. Kalau memang betul, mungkin pengen menyelamatkan, takutnya masih hidup, bisa aja terduga dugaannya ini penjaga kosnya bisa ngebuka, ngebantu, siapa tahu masih bisa diselamatkan gitu. Reaksinya cukup unik sih sebenarnya di sini, tanpa bermaksud menuduh ya. Cuman unik aja, apakah sudah melihat kecenderungan akan ada kejadian ini atau ada sesuatu hal yang belum kita ketahui yang harus kita dengarkan dari Siswanto ya. Karena kalau memang seandainya gitu kan, wah takutnya masih hidup, aku buka deh, aku bantuin. Tapi mungkin dia sudah melihat, aku yakin sih kayak udah yakin udah nggak lagi bernafas, karena kalau kalian sudah ngelihat di Instagram storyku di Anjasa Semara, selain di lakban warna kuning dan juga ada kayak plastik, kayak mika atau bening seperti itu di lapisan pertama, tangannya mendiang tuh udah begini loh. Kayak yang ya tipikal kayak kehabisan nafas gitu loh. Kakinya tuh udah tegang banget begini, tangannya juga sudah begini. Jadi memang itu udah tipikal orang yang sudah nggak ada lagi di dunia ini. Makanya
mendiang juga sepertinya nggak mau langsung menyelamatkan gitu. Oke, biarlah reaksi-reaksi ini menjadi salah satu petunjuk untuk penyidik nanti untuk menggali lebih dalam. Karena banyak netizen juga yang berpikir, apakah Pak Siswanto ini mengetahui sesuatu hal? Banyak juga yang menyatakan Pak Siswanto tuh nggak mungkin terlibat, nggak ada keuntungannya, A, B, C, dan D. Tetapi mungkin dia bukanlah pelaku atau terlibat atau seperti apa. Cuman mungkin saja Pak Siswanto ini mengetahui sesuatu hal yang ini bisa jadi memperlengkap puzzle-puzzle yang saat ini sudah mulai terbongkar satu persatu. Ya kan ya. Coba kita lihat barang-barangnya apa aja di sini. Kalau aku lihat secara singkat di sini, di kamar tersebut yang cukup kecil sebenarnya, itu ada kain berwarna hitam di samping kasur, terus ada kain berwarna hitam di ujung bawah kasur, ada juga kayak bungkus barang putih di meja samping kasur, sepeda angin, bungkus obat putih, tas kerja warna hitam, charger di stop kontak, dan benda hijau di lokasi yang berdekatan. Nah, coba aku eh, fokuskan kepada poin yang menurut aku unik di sini, teman-teman. Aku harap kalian paham ya kategori unik itu menurut aku terminologinya seperti apa. Ya, jadi kalian sudah ngerti kalau sudah mengikuti lama ya. Oke, yang pertama adalah dari foto ini teman-teman. Eh, ini kan fotonya ada merek DJI itu. DJI itu yang tas warna putih itu ya. Kita nggak tahu isinya apa aja, tapi memang ada kain hitam di situ. Ada sepeda. Terus ada kainnya di sini juga ada hitam. Nah, logikanya gini ya, kalau memang mendiang itu melakukannya adalah karena keinginan sendiri yang yakin bahwa ini adalah kayak berhubungan dengan imajinasinya, kemudian kebablasan, kenapa barang kayak sepedanya atau barang-barang di sebelahnya nggak acak-acakan? Kan dia tangannya nggak terikat, dia bisa ngebuka lah A, B, C, dan D. Itu kan salah satu petunjuk yang menurut aku harus dikonsider sama penyidik, apakah pure tidak ada unsur pidana di sini. Terus di sini juga kita lihat ada kain hitam di bawah. Kain hitam di bawah, di atas juga ada kain hitam. Nah, yang banyak netizen itu cukup salah fokus adalah gagal fokus ya, terutama di TikTok yang aku baca atau ya komentarnya. Itu ada yang biru atau hijau sih? Aku agak segitu bingung ya membedakan antara biru atau hijau. Dugaannya itu adalah kayak hair dryer ya. Itu kayak hair dryer, terus juga ya hair dryer sih. Nah, ini nih yang ngebuat netizen tuh sebagian tuh berpikir bahwa hair dryer itu kayaknya kebutuhan untuk perempuan aja, Mas. Ini I'm so sorry ya teman-teman ya. Maksudnya mungkin dengan latar belakang Indonesia, mohon maaf tidak bermaksud menghina. Kita sebagai negara berkembang, orang tuh berpikir bahwa hair dryer itu hanya untuk perempuan. Padahal ya kan mendiang itu juga sudah sering keluar negeri kan, dinas di luar negeri juga. Aku pun juga di luar negeri tempat tinggalnya. Hair dryer itu adalah kebutuhan standar. Makanya di setiap hotel, terutama hotel-hotel yang at least bintang 3 lah ya, pasti di kamar mandinya itu ada hair dryer. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, hair dryer itu dibutuhkan gitu loh. Ya, buat ngeringin rambut, buat ngeringin baju, dan sebagainya. Menurut aku nggak ada yang aneh dengan adanya hair dryer tersebut. Dan dari penampilannya mendiang pun di terakhir juga tidak terlihat yang begitu mencolok. Maksudnya kan mungkin kalau mereka yang bekerja di dunia hiburan ya hair dryer itu dipakai buat ngelurusin rambut, buat ngejigrakin, atau buat sedemikian rupa, atau rambutnya kebotakan. Jadi dikasih sebelum ditambahkan produk tertentu harus benar-benar kering, itu kan juga bisa. Dan mendiang kan termasuk yang tipikal biasa-biasa aja. Hair dryer itu dibutuhkan, terutama kalau mandi di malam hari, agar pada saat tidur kan kita nggak basah bantalnya dan juga tidak masuk angin. Jadi tidak ada kejanggalan dan diidentikan dengan sikap-sikap feminim atau hal aneh hanya gara-gara hair dryer. Jadi sudut pandangnya mungkin sebagian netizen Indonesia harus agak sedikit diperluas ya. Jangan terlalu sempit melihatnya. Oke, terus ada juga bekas obat, ini nggak tahu nih kayak yang warna putih. Ini kayaknya kayak tas kecil hitam itu kayak dugaannya adalah mungkin kayak isi kamera. Karena kalau aku lihat dari sosial media mendiang ini kan termasuk yang suka mengabadikan momen-momen aktivitas yang cukup menantang kayak skydiving ataupun juga aktivitas di alam. Apalagi tadi ada merek DJI kan yang lebih terkenal untuk kamera-kamera yang untuk action gitu. Oke, terus di bagian berikutnya ini
yang masih menjadi teka-teki adalah ini nih, kain hitam. Kain hitam ini apa ya? Dipakai buat apa? Tapi kalau ngomongin soal hitam, bajuku aja selalu hitam. Hampir semua koleksi pakaian, celana yang aku miliki juga hitam. Jadi nggak terlalu signifikan sih. Cuman yang membuat unik adalah apa itu cover bednya ya. Begitu rapi loh. Ini foto-fotonya sebelum penyidik datang, teman-teman. Karena momen-momen pertama kali Siswanto itu beserta rekannya menemukan. Bednya itu masih terlihat rapih banget, nggak ada kusut, nggak ada usaha kayak acak-acakan. Ini rapih banget ini bednya. Oke. Ada beberapa barang yang tipikal lah disampir-sampirin. Jadi stop kontak itu adalah hal yang wajar juga, apalagi untuk nge-charge handphone dan sebagainya. Tapi ada satu yang kayak bekas putih-putih itu apa ya? Apakah itu obat tertentu atau itu adalah produk skincare? Ini yang masih menjadi teka-teki sih menurut aku. Oke. Dan kalian juga masih ingat dengan keterangan dari tetangga kosnya yang bernama Helmi, kan dia mengatakan bahwa di malam itu dia juga ada di kos-kosannya, which is adalah tetangganya ya. Dan Helmi ini juga menjadi salah satu saksi, dugaannya sudah diperiksa. Malam itu katanya dia mengatakan mulai jam 11 sampai pagi hari itu, dia tidur katanya jam 1-an, nggak ada suara apa-apa. Dan saat itu katanya memang suasananya lagi hujan. Ini salah satu cuplikan ya teman-teman. Sekitar jam 11 sampai pagi hari atau sekitar jam 1 sempat mendengar ada sedikit keributan atau seperti apa suasana saat itu? Iya, waktu malam itu saya memang ada di dalam kos-kosan dan sampai sekitar setengah 1 memang nggak ada suara apa-apa. Memang ya seperti biasa gitu. Oke. Jadi memang nggak ada suara apa-apa. Sekali lagi ya, yang belum kita ketahui adalah alat komunikasi dari mendiang. Aku yakin alat komunikasi ini akan memberikan banyak sekali petunjuk dan apakah berhubungan dengan rahasia pribadi atau rahasia negara, cepat atau lambat sepertinya kita akan segera mengetahui. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.